Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah khususnya untuk beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, juga kepada seluruh para wali-walinya Allah, para ulama, para musannif kitab-kitab yang menerangkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, khususnya beliau Syekh Abi Syuja dan seluruh musannif kitab yang kita pelajari bersama, kepada guru-guru kita, dan untuk seluruh jamaah Mushola Al-Falah, seluruh yang mengikuti kajian. Semoga kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang barokah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keselamatan dunia hingga akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat, pada malam hari ini kita masuk pada pembagian fasal yang ada di dalam kitab sholat yang terakhir. Cuma karena di sini banyak pembahasannya, maka insya Allah kita akan membaginya menjadi 2 pertemuan. Jadi ini sudah pada fasal terakhir dari kitab sholat, di mana setelahnya nanti masuk pada kitab zakah. Pertama kitab Thaharah yang menerangkan tentang wudu, membersihkan najis dan yang lain sebagainya. Kemudian kitab sholat mulai dari rukun, syarat, kesunahan, praktek-praktek sholat, dan yang terakhir ini adalah persoalan mentajhiz mayit, jenazah, yang di dalamnya ada praktek sholatul mayit atau sholatul jenazah. Karena panjang, insya Allah kita akan bagi menjadi 2 pertemuan sehingga tidak terlalu terburu-buru dalam membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu fasal. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Wajib terhadap mayit atau jenazah arba'atu asya, 4 perkara. Husluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Yang pertama adalah husluhu, memandikannya. Yang kedua adalah wa takfinuhu, mengafaninya. Yang ketiga adalah wa sholatu alaihi, mensolatinya. Dan yang keempat adalah wa dafnuhu, menguburnya. Itu secara umum kewajibannya adalah 4 perkara tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada 2 jenazah, 2 mayit yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, cukup dikafani, kemudian langsung dikuburkan, langsung dimakamkan. Asyahidu fi ma'rikatil musyrikina.
Yang pertama adalah orang yang mati syahid fi ma'rikatil musyrikina, dalam kecamuk, dalam medan peperangan untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Berarti dia orang yang tergolong mati syahid. Itu tidak perlu untuk dimandikan dan tidak perlu disolati, cukup dikafani langsung dimakamkan. Udah punya tiket sah, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqtu alladzi lam yastahilla shorikhon. Yang kedua, yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati adalah bayi yang keguguran. Artinya dia dalam keadaan melahirkan, dia dalam keadaan lahir, yang melahirkan ibunya tentunya. Dia dalam keadaan lahir, tidak ada suara, tidak ada tangisan, yakni tidak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu lahir, terus kemudian langsung dalam keadaan mati, dalam keadaan meninggal dunia. Oyuhasalu al-mayitu witron. Praktek memandikan mayit, itu ganjil. Basuhannya secara merata itu secara ganjil, boleh 3, boleh 5 dan seterusnya. Sunnahnya seperti itu. Kalau wajibnya yang penting rata. Wa yakunu fi awali huslihi sidrun. Disunahkan pada awal pembasuhan atau awal pensiraman, awal pemandian itu pakai, kalau dalam kitabnya bahasanya sidrun, godong widara, godong widoro. Tapi kalau ada yang menerjemahkan itu daun kelor. Tapi katanya sih ya enggak daun kelor juga, pokoknya ada daun widara secara khusus. Widara. Kalau bahasa Jawanya godong widoro. Wa fi akhirihi syai'un min kafurin. Dan akhir daripada pembasuhan mayit dikasih campuran sedikit airnya kafur, baru kafur biar awet mayitnya. Wa yukafanu fi salasati aswabin bidin. Dan dikafani seorang mayit tersebut, baik sudah balik maupun belum, laki-laki maupun perempuan, itu pakai 3 kafan yang putih. 3 kafan yang putih. Laisa fiha qamisun wala imamatun, yang tiada di dalamnya kamis, enggak usah dikasih bentukan kafan yang bentuk gamis dan imamah. Itu minimalnya haknya mayit seperti itu. Nanti ada pun mayit yang punya hutang atau yang lain sebagainya, nanti ada perinciannya. Cukup di situ dulu yang kita baca dari kitab Matan Abi Syuja. Marilah kita ulas, marilah kita kaji terkait hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Jadi kalau di sini istilahnya adalah mayit. Mayit itu berarti orang yang mati. Kalau dalam bahasa kita ada istilah jenazah. Jadi ada yang dibaca janazatun, kalau dalam bahasa Arabnya ada yang dibaca jinazah, itu beda makna. Jadi janazah itu kalau dalam bahasa Arab bil fathi, artinya bi fathil jim, janazah ismul lil mayit fin na'syi, yaitu nama mayit yang ada di dalam keranda. Yang ada di dalam keranda. Kalau ada mayit dalam keranda itu janazah. Terus kemudian amma bil kasri, kalau dibacanya jinazah ismul lin na'syi wa huwa fihi, yaitu ya kerandanya itu yang di dalamnya ada mayit. Kalau nggak ada mayit nggak diundang jenazah. Kalau ada mayitnya, itu ada jinazah. Ada jinazah. Ini dalam gramatikal Arab seperti itu. Ada janazah, ada jinazah. Nah, dalam pasal yang kita bahas ini tujuan utama adalah pembahasan tajhizul mayit. Tajhizul mayit min huslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa tafnihi. Yaitu bagaimana praktek mempersiapkan mayit, mempersiapkan orang yang wafat, merawatnya,
menghormatinya mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan. Ini praktek, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika ada perwakilan yang sudah mengurusinya, maka yang lainnya tidak mendapatkan dosa. Yang mendapatkan pahala fardu kifayah ya hanya orang yang ikut mentajhis, ikut memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur mayit, dan ada tingkatannya sendiri. Kalau ikut memandikan sekaligus mengkafani, mensolati juga iya, menguburkan juga iya, tentunya lebih banyak pahalanya. Kalau cuma ikut mensolati, setelah mensolati langsung pulang nggak ikut mengiring jenazah sampai ke makam, ya beda ketika di situ ikut mensolati, ikut menguburkan, dan lain sebagainya. Bahasanya dalam kaidahnya al-ajru bi qadri ta'ab, pahala itu sesuai kadar upaya, kadar kepayahan. Wa istahabu dzikrul mauti bi qalbihi wal istidadu lahu bi taubati wal maridu aula bil wasiyati wa tahsini dzunnihi billahi taala. Bagi setiap mukmin, setiap muslim disunahkan untuk terus mengingat mati. Wah, kalau saya pembahasan ini itu mau guyon gimana? Pembahasannya itu disunahkan untuk sering mengingat kematian bi qalbihi. Dikasih catatan dalam kitab At-Taqrirat Sadidah ini, biqalbihi, cukup mengingat mati itu dia nggak perlu aku ingat mati, aku ingat mati, aku ingat mati, nggak perlu seperti itu, cukup di hati, biqalbihi, di hatinya terus senantiasa mengingat akan adanya kematian. Lah, mengingat kematian itu bukan berarti lantas kita malas dalam menjalani kehidupan. Justru orang yang mengingat mati itu malah semangat menjalani kehidupan karena mumpung ada kesempatan. Waduh, ingat mati ini gimana nih? Malah lemes. Wah, itu berarti salah maksud itu. Makanya kan kalau dalam keterangannya itu kan apa itu namanya urusan dunia, maka seakan-akan kamu bayangkanlah seakan-akan kamu hidup selamanya. Kalau urusan akhirat, maka bayangkanlah nanti kamu akan mati esok hari atau mati sesegera mungkin. Maksudnya apa? Kalau urusan dunia bisa ditunda. Kalau urusan akhirat jangan kemudian ditunda selama tidak ada udzur yang menghalanginya. Jadi gitu. Mengingat mati di hati justru menjadikan kita semangat menjalani kehidupan karena masih diberi kesempatan. Menjalani kehidupan artinya yang bernilai ibadah apapun bentuknya. Sholat jelas, zikir jelas, kerja juga diniati ibadah, kumpul ngeriung juga diniati ibadah. Kalau kumpul ngeriungnya itu sudah isinya ghibah, tidak karu-karuan, itu ya berarti ngeriung yang nggak bernilai ibadah. Kalau ngeriungnya itu silaturahim, saling menghibur, gojlok-gojlokan yang menghibur. Umpama abuya kok tambah gemuk ini, lah itu kan menghibur bukan menghina, diniatkan menghibur, ya nggak masalah. Karena bagaimanapun juga itu ada makalah liqaul ikhwan dawaul ahzan. Bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan teman-teman itu obatnya berbagai penyakit. Maka ada namanya apa itu namanya? Pertemuan alumni atau kumpul-kumpul itu. Reuni meskipun dimanapun tempatnya didatangi, uang sekian ratus ribu, sekian juta untuk tiketnya. Nah, itu karena itu. Liqaul ikhwan dawaul ahzan. Kalau diniatkan sebagai bentuk silaturahim itu juga bernilai ibadah. Walhasil ibadah itu bentuknya banyak. Yang penting kita tahu caranya. Wal istidadu lahu bitobati, mempersiapkan terus kematian dengan cara bertobat. Setiap hari kita disuruh bertobat, istighfar, mengakui kesalahan. Wal maridu aula bil wasiyati, apalagi orang yang sedang sakit, maka di situ lebih diprioritaskan untuk berwasiat, untuk menyampaikan mungkin tanggungannya itu apa aja, keinginannya itu apa aja yang bermanfaat maksudnya. Terus umpama punya harta itu
Kemudian bagaimana keinginannya disampaikan biar nanti tidak menjadi masalah bagi ahli waris gitu, okay? Berarti supaya tidak menjadi masalah untuk ahli waris, maka ada orang tua yang mempunyai anak, lantas kemudian prakteknya supaya ini anak itu tidak berebut sebelum beliau wafat, artinya sudah menginjak umur mungkin 60-65, punya harta, langsung dibagi kepada anak-anaknya, supaya di situ jelas. Umpama di situ pembagiannya rata ya nggak masalah. Umpamanya di situ pembagiannya ada yang lebih karena dinilai masih punya kebutuhan tertentu ya nggak masalah. Itu tidak harus ikut hitungan warisan, karena warisan itu hitungannya setelah kematian. Okay. Kalau warisan itu hitungannya setelah kematian. Kalau sebelum wafat sudah dibagi rata, ya no problem, tidak masalah. Wa yukrahu tamanil mauti bila khaufi fitnatin fiddin. Makruh berharap mati. Aku kepingin mati, itu hukumnya makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila khaufi fitnatin fiddin, kemakruhan tersebut jikalau tiada kekhawatiran fitnah dalam urusan agama. Ada orang yang sakit-sakitan, wah aku pengen mati aja, itu makruh. Ada orang yang lagi mohon maaf punya hutang banyak, kemudian aku ingin mati saja, itu makruh. Kecuali di situ ada kekhawatiran fitnah urusan agama. Dia berada di suatu tempat yang godaannya itu luar biasa. Dia tidak bisa keluar dari situ. Godaannya luar biasa, godaan syahwatiyah, godaan wanita, godaan jabatan. Dia sulit keluar dari situ, sudah terperangkap di situ. Terus kemudian dia berharap mati saja daripada ini nanti mengganggu keimananku. Maka di situ hukumnya tidak makruh. Bahkan lebih baik karena dia khawatir tentang keimanannya, keyakinannya demi keselamatan dirinya di dunia maupun akhiratnya. Kalau selain ada kekhawatiran fitnah urusan agama, maka dihukumi makruh berharap kematian. Sebelum kita masuk untuk mentajis mayit, otomatis sebelum mati maka masih hidup. Jelas itu nggih? Sebelum mati pasti hidup. Yang termasuk paling penting bagi seorang yang menjelang kematian, ya pada waktu menjelang ajalnya itu yang paling penting, istilahnya muhtador. Orang yang lagi sakaratul maut, orang yang mau mati, itu yang paling penting bagi si mayit. Kalau setelah orang itu wafat, kan urusan yang masih hidup, urusan yang masih hidup. Nah, pada waktu dia sebelum wafat ini paling penting, dan semuanya nanti akan merasakan. Nggak tahu yang lebih dahulu siapa. Kalau mau dahulu monggo, kalau mau lebih dulu monggo itu silahkan Bu, silahkan. Kalau saya ya nanti aja lah. Tapi semuanya pasti merasakan. Semuanya pasti merasakan. Kapannya ya wallahu a'lam. Makanya penting. Ini ada pembahasan adabul muhtador. Adabul muhtador ini maksudnya adalah adab atau kesunahan orang yang berada di sandingnya orang yang mau meninggal dunia. Di situ memang nggak ada di tulisan yang saya kirimkan itu nggak ada, dan nanti dipotong nggak apa-apa. Ini perlu kalau memang sedang kejadian seperti ini, sedang berdampingan dengan orang yang mau sakaratul maut. Al-muhtadur huwa man hadurul mautu walam yamut. Orang yang mau hadir kematian pada waktu itu belum benar-benar mati. Jadi orang yang sedang sakaratul maut. Orang yang sedang sakaratul maut. Yang pertama, yuja'ul muhtaduru ala jambihil aymani ilal qiblati. Kalau bisa, ini bahasanya kalau bisa, posisi tidurnya ditidurkan miring. Posisi tidurnya ditidurkan miring, seperti kesunahan tidur, miringnya menghadap kiblat.
lambungnya di bagian lambung bagian kanan, ya, lambung bagian kanan ditaruh di bagian bawah, berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan, kemudian dimiringkan supaya dia bisa menghadap ke arah kiblat kalau bisa. Kalau bisa. Fa in ta'adzara ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa ahmasahu lil qiblati. Jikalau sulit seperti itu, ya udah dia ditidurkan terlentang, kemudian bagian punggung dikeataskan, dikasih bantal atau dikasih penyangga apa terserah supaya wajahnya bisa menghadap kiblat. Berarti posisi ini yang kedua ini posisinya adalah kepalanya di timur, kakinya di barat. Jadi kepalanya diangkat pakai sandarkan bantal atau apa itu terserah. Terus kemudian kakinya ini lekukannya juga diarahkan ke arah kiblat. Sekali lagi kepalanya berarti di timur, kakinya di barat. Kalau bisa, kalau bisa. Ini juga ilmu-ilmu karena tidak setiap saat ya memang perlu untuk dipelajari. Umpama tidak seperti itu juga tidak haram. Tapi kalau bisa seperti itu. Dan kedua adalah ayyulaqona syahadah biriftin wala yulahu alaihi wala yuqalu lahu kul wal afdalu talqinu ghairil warisi. Yang kedua adalah ditalqin syahadat dengan sehalus mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau memungkinkan. Kalau masih keadaan agak sadar-sadar. Kalau nggak bisa ya la ilaha illallah. Kalau nggak memungkinkan lagi, kemudian ya cukup Allah. Kalau sekali sudah mengucapkan Allah, ya udah nggak usah diulang-ulang lagi, biar menikmati ajal menjemputnya. Dirifkin dengan halus, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Itu nggak dirifkin. Nggak usah kemudian digastem yang lembut aja, Allah, Allah itu. Allah, Allah, semuanya yang hadir, Allah, 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 ya kasihan jenazahnya. Cukup salah satu, kemudian didekatkan wajahnya yang mentalkit itu ke apa itu namanya telinganya, supaya di situ mendengar dengan halus aja, nggak perlu kemudian diburu-burukan. Kalau sudah Allah selesai, wala yulahu alaih, nggak perlu dipaksa, nggak perlu ditekan-tekan. Ayo Pak, Allah Pak, Allah nggak perlu. Itu kan semuanya kan tergantung amal dan perbuatan, tergantung rahmatnya, hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuqalu lahu kul. Dan jangan kemudian praktek mentalkinnya itu kalau dalam bahasa Jawa, ayo nyebut, nggak gitu. Ayo katakan, nggak perlu langsung, namanya talqin itu menuntun, berarti lafadznya apa itu diucapkan. Terus ada keterangan lagi, wal afdalu talqinu ghairil warisi. Yang paling utama yang mentalqin adalah orang yang tidak termasuk nantinya ahli waris, kalau memang ada. Soalnya apa? Menghindarkan fitnah. Kalau memang ada, berarti bukan istrinya, bukan anak-anak kandungnya. Kalau menantunya nggak masalah. Kalau menantunya kan nggak termasuk ahli waris atau kiai ustadz setempat, yaitu afdolnya. Tapi umpama nggak ada, nggak usah terus kemudian cari-cari ustadz dia keburu wafat, keburu berwafat. Ini kan kalau memang bisa, kalau memang ada. Kalau memang di situ prakteknya yang mau meninggal adalah orang kafir, orang kafir, maka talqinnya di sini diterangkan, talqinnya illa ingkana kafiron fayulang qulum asyhadataini. Kecuali jikalau orang yang mau wafat tersebut orang kafir. Kok kita di situ? Maka kita di situ mentalqinnya harus dengan berupa syahadat. Tidak cukup la ilaha illallah, tidak cukup Allah. Dan jangan sampai kita biarin aja dia kafir. Enggak. Kalau ada kesempatan, maka kita mengusahakan
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ada yang putrinya atau anaknya jadi perawat itu, yang mungkin umpama berada di posisi yang menemani orang yang mau, kadang kan yang seperti itu, keluarganya kan nggak menungguin kan, terus kemudian tahu itu orang yang sedang mau sakaratul maut itu, yang sedang sakaratul maut itu adalah orang kafir, maka di situ diusahakan menuntunnya dengan pelafatan 2 kalimat syahadat. Wah, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ayat ro'a indau surat Yasin wara'am. Disunahkan pada waktu orang yang mau meninggal dunia dibacakan surat Yasin. Di dalam kitab tafsir Yasin itu kan diterangkan, termasuk di antara fadilahnya surat Yasin itu diterangkan bahwasanya pada waktu orang yang mau meninggal dunia itu banyak setan yang mengganggu, karena gongnya itu pada waktu mau meninggal dunia, gongnya sekalipun banyak amal ibadah tapi ternyata umpama kok su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu maksudnya adalah mati dalam keadaan tidak beriman. Kalau dalam keadaan beriman sekalipun buruk sebelumnya masih termasuk husnul khotimah. Okay. Nah ini setan ini diterangkan sangat kemudian pada waktu itu penuh, setannya itu penuh, menghubungi, mengganggu, menjadikan tidak konsentrasi. Nah, makanya kemudian Allah sudah memberikan jurus ampuh, yaitu dibacakan surat Yasin. Maka dari itu diterangkan ketika surat Yasin dibacakan di sampingnya orang yang sedang sakit, apalagi orang yang sedang sakaratul maut, maka setiap hurufnya akan menjadi malaikat. Dijadikan Allah sosok malaikat penjaga. Itu setiap huruf. Setiap huruf dibacakan Yasin, bukan menyetelkan YouTube Yasin loh. Bukan menyetelkan YouTube Yasin. Ya maksudnya dibaca. Makanya penting untuk bisa baca Yasin tuh. Itu penting. Setiap huruf akan diwujudkan Allah sosok malaikat penjaga. Bayangkan Yasin berapa huruf? Itu baru 1 kali bacaan surat Yasin, belum 2 kali, 3 kali, atau belum nanti banyak keluarga yang bacakan surat Yasin. Dan diterangkan malaikat itu menjaga supaya keimanan orang ini tetap terjaga, kemudian mengiringnya sampai dimakamkan di kuburan, dimasukkan ke liang lahat. Itu malaikat khusus yang dijadikan oleh Allah karena sebab pembacaan surat Yasin pada waktu orang tersebut mau meninggal dunia. Warraqti, dan surat Ar-Ra'd, surat beledek. Dikatakan liqauli Sayyidina Jabir bin Abdillah innaha tuhawwinu khurujar ruh. Karena ada perkataan dari Sayyidina Jabir bin Abdillah, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Sungguh surat Ra'd itu mempermudah untuk keluarnya roh, karena diterangkan bahwa pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat Israel itu sakitnya luar biasa. Maka sampai separuhnya sakit itu ditanggung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih sakit. Nah, supaya ini, kadang mohon maaf kan kadang ada orang yang nggak mati-mati, gitu. Itu juga kasihan. Yang orang yang nggak mati-mati itu juga kasihan keluarganya. Kemarin ada pertanyaan ibu-ibu seperti itu. Sudah berapa tahun istilahnya di situ sakit-sakitan? Bagaimana ini solusinya Ustadz? Maksudnya solusinya gimana? Nggak mati-mati. Maksudnya biar cepat mati gitu maksudnya. Karena yang merawat itu bukan anaknya sendiri, yang merawat itu keponakannya tuh siapa, sudah 2 tahun atau berapa, ini sakit-sakitan. Intinya sakitnya itu yang menjadikan orang yang merawatnya itu kalau ke kamar mandi digotong dan lain sebagainya. Pokoknya seperti anak kecil yang belum bisa apa-apa. Maka di situ dibacakan Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini bukan berarti surat supaya cepat mati, enggak.
Maka bahasanya gini, ajarannya itu seperti ini. Kalau dari para kiai-kiai, para ulama itu seperti ini. Dikhususkan untuk si mayit, dihadiahkan untuk si mayit surat Ar-Ra'd ini ila hadrutin, kok mayit, belum mayit deh. Yang sakit tadi, terus kemudian dibacakan Ar-Ra'd. Setelah baca Ar-Ra'd, meminta kepada Allah tetap. Meminta kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara surat Ar-Ra'd, ya Allah, jikalau ini masih ada umur, maka angkatlah penyakitnya, sehatkanlah, afiatkanlah badannya. Kalau memang sudah tidak ada umur, mudahkanlah dalam akhir hidupnya. Paham nggih? Jadi bukan berarti terus kemudian baca Ar-Ra'd, kok dibaca Ar-Ra'd supaya cepat, enggak. Kalau bahasa Jawa orang-orang di kampung itu, ya Allah, nak mati ndang mati sing kepenak, kalau masih ada umur ndang angkat penyakit. Simple. Kalau bahasa bapak-bapak terserahlah, kan bahasanya kan bahasa modern, bahasa Indo. Kalau mati ndang mati, nah isen duwe umur ya ndang angkat penyakit, gitu. Jadi surat Yasin sama surat Ar-Ra'd ayyuhassana dzunnuhu billahi wa yuraqaba fit taubati wa kitabatul wasiyah. Pada waktu kita di samping orang yang sedang sakit, pokoknya dikasih motivasi, dijadikan dia itu mempunyai prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh banyak istighfar dan pesan-pesan apa kiranya yang perlu diketahui oleh keluarganya yang masih itu. Setelah seperti itu, episode berikutnya adalah benar-benar mati. Menjelang mati kemudian benar-benar mati. Ini kan episodenya kan nggak sembuh, nggak sehat, tapi benar-benar mati. Ma yusannu ba'da mautihi wa qabla huslihi. Kemudian apa yang disunahkan ketika orang benar-benar mati bagi yang masih hidup di situ sebelum dimandikan. Jadi setelah benar-benar mati itu apa yang kita lakukan? Ngundang mudin atau ngundang siapa di sini? Namanya Pak yang ngurusi jenazah itu? Siapa? Amir. Oh, Amil. Kalau yang di kampung kan biasanya mudin gitu. Yang pertama taghmidu ainaihi. Yang pertama adalah menutup kedua matanya. Kalau matanya itu melotot. Kalau matanya melotot itu berarti ditutup matanya. Terus kemudian yang kedua syaddu lahyahi bi isobatin aridotin yarbituha fawqa ra'sihi. Mengikat kedua janggutnya dengan apalah gombal atau apa, terus kemudian diikatkan sampai ke atas kepala supaya ini mulutnya tidak mangap, tidak terbuka. Itu Bu. Jadi jangan kemudian kok digitukan. Memang digitukan supaya nanti kalau kemudian terlanjur mangap, nggak segera ditutup, nanti sulit, sudah terlanjur kaku. Yang ketiga talyinu mafasilihi walau biduhnin ihtija ilaihi. Dilemaskan sendi-sendinya. Dilemaskan sendi-sendinya supaya di situ nanti kan itu kan belum dimandikan. Supaya nanti kalau dimandikan itu mudah. Supaya masih lemes, karena orang yang wafat itu akan menjadi dingin karena hangatnya tubuh kita itu sebab masih ada rohnya. Kalau rohnya sudah dicabut maka menjadi dingin, kalau sudah dingin maka menjadi kaku. Nah, seperti itu. Kalau mau terus hangat maka walau bituni ihtija ilaihi. Yang keempat naz'u siyabi mautihi. Baju yang dipakai pada waktu dia meninggal tadi itu dicopot, bukan dibiarkan, tapi segera dicopot. Pakai baju apa itu segera dicopot. Wasadruhu bi thawbin khafifin, dan menutupnya dengan kain yang tipis, jari atau apalah sarung, tapi yang menutupi auratnya atau menutupi semuanya. Walhasil baju yang dipakai tadi segera dicopot. Yang kelima wad'uhu ala saririn. Kesunahannya adalah
meletakkan mayit di dipan atau di apa namanya amben atau di ranjang, di apa namanya balik kasur. Terus yustaqbalu bil qiblah kal muqtadir, posisinya posisinya adalah seperti tadi orang yang sedang sakaratul maut posisinya. Jadi kalau memang ingin mendapatkan kesunahan, berarti kepala di bagian utara, kaki di bagian selatan agak dimiringkan sedikit. Kalau kita kan biasanya lihatnya itu kan udah los gitu aja gitu. Tapi ini ada kesunahan seperti itu. Ada kesunahan seperti itu. Yudu'u ala batnihi syai'un saqilun. Di atas perutnya dikasih sesuatu yang agak berat. Tapi ya jangan batu yang berat-berat itu, sesuatu yang agak berat. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau memang ada kotoran itu bisa keluar. Ditaruh apa terserah, yang agak mekan, tapi kemudian jangan terlalu berat. Yang kiranya agak mekan, fungsinya apa? Supaya di situ nanti ada kotoran yang keluar jikalau ada. Yang berikutnya nomor 8, ad-du'a'u lil mayyiti ma'a fi'li dzalika kullihi. Pada waktu praktek tadi itu terus mendoakan mayit. Mulai dari memejamkan mata, kemudian mengikat janggut itu terus mendoakan mayit bisabati wal maghfirati war rahmah. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wasbidhu, Allah maghfir lahu. Ya sambil kita berdoa seperti itu. Kalau lupa Arabnya apa dulu ya? Ya Allah ampunilah jenazah ini, ya Allah rahmatilah jenazah ini. Jadi seperti itu, tidak cuma apalagi ngobrol sambil memejamkan, sambil ngobrol, sambil gini sambil ngobrol, menyebut bajunya sambil ngobrol enggak, tetapi di situ sambil berdoa. Yubadaru bi baroati dimmatihi wa infadi wasiyati wal ilami bi mautihi, menyegerakan untuk menyelesaikan tanggungannya. Kalau memang belum ada yang untuk menyelesaikan, maka di situ diumumkan nanti urusannya dengan keluarga. Wasiatnya yang bisa langsung dijalankan segera dijalankan. Wal iklam dimoti, dan segera memberikan pengumuman. Jadi segera mengumumkan kematian. Yang mengumumkan itu juga mendapatkan pahala. Jadi enggak kemudian enggak dapat apa-apa. Yang mengumumkan innalillahi itu loh, itu juga mendapatkan pahala. Terus al-mubadaratu bitajhizihi wa yutau bi ghuslihi. Setelah itu kemudian baru mubadarah bahasanya. Mubadarah itu apa? Menyegerakan untuk ditajhiz, yaitu yang pertama adalah dimandikan. Diumpama wafatnya malam, kalau bisa malam itu dimandikan, langsung dimandikan. Nggak perlu kemudian menunggu besok. Kalau di lingkungan kita kan masih ada seperti itu, memandikannya itu menunggu tanah liang lahat. Masih ada memang seperti itu, tapi ya itu nggak masalah, tetapi ya kasihan juga si mayat kan, Kenapa kok kasihan? Wafatnya umpama malam, jadi menunggu liang lahat digeduk terus mengambil tanah dari liang lahat itu dibuat campuran nanti untuk memandikan. Ada praktek seperti itu memang. Tapi itu apakah kemudian menjadikan mandinya tidak sah? Tetap sah, nanti juga dibilas lagi, tetap sah. Cuma ya kasihan juga. Kalau kita pahami ya, kenapa kok seperti itu? Kita husnudonnya seperti ini, Bu, Pak. Husnudonnya seperti ini. Cerita orang-orang kita terdahulu di lingkungan kita itu, dulu kan banyak anjing. Dulu itu banyak anjing. Jadi yang masuk ke masjid atau masuk ke lingkungan kita itu bukan kok ayam, bukan sekedar ayam, tapi anjing. Anjing itu najis mughalladzah. Mungkin pendakwah dulu atau orang-orang yang menyebarkan Islam dulu biar gampang untuk menyampaikan, meskipun pada waktu hidup ini belum bisa mensucikan najis mughalladzahnya, setidaknya pada waktu sebelum masuk liang lahat dia benar-benar suci dari najis
Mulando. Makanya katanya ada setidaknya ada dua praktek, pakai tanah sama mengambil air dari sungai mana gitu. Pakai tanah sama mengambil air dari sungai tertentu. Dan itu mungkin kenapa kok mengambil air sungai itu? Karena memang benar-benar suci pada waktu itu. Karena kefahaman orang-orang terdahulu mungkin ya masih tercampur-campur dengan pemahaman-pemahaman yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu kita husnudzonnya seperti itu. Setidaknya pada waktu meninggal dunia sebelum masuk liang lahat itu biar benar-benar suci dari najis mughalladh. Tapi yang namanya adat lanjut terus. Karena di situ sebenarnya alasannya apa mungkin belum disampaikan. Tapi kita nggak masalah. Ya tetap sah memandikannya. Cuma kan ya kasihan kelamaan juga. Sampai di situ prakteknya itu menunggu digali, jadi tanahnya ngambil di situ. Kelakon itu apa namanya? Terlaksana juga. Wafatnya malam, mandikannya jam 10. Jadi lama. Lah kita enaknya kan biasanya kan gini, sudah dimandikan, sudah bersih, sudah wangi, kita mendoakan mayit itu kan juga dalam keadaan bersih. Karena sekali lagi mayit itu merasakan seperti halnya pada waktu masih hidup. Makanya kita pada waktu nanti mandikan disuruh jangan sampai kasar-kasar, karena dia merasakan kalau hayy, sepertinya dia masih hidup. Oleh karena itu ketika ada tamu takziah datang ke situ mendoakan dia dalam kondisi masih belum dimandikan, itu kan berarti termasuk apa ya? Kasihan juga, kehormatannya itu kurang dari seorang mayit tersebut. Sekali lagi, kalau sudah wafat terus kemudian segera dipersiapkan kalau bisa langsung dimandikan, biar umpama ada yang takziah, ada yang mendoakan, itu bisa langsung mentakziahinya, mendoakannya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu jadi ada 4: memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan. Kecuali 2 tadi. Kecuali 2, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ada banyak, syahid dunia akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat saja. Ini yang dimaksud utamanya adalah syahid dunia wal akhirat. Orang yang lillahi kalimatillah, orang yang berjuang untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala di medan perang, wafat pada waktu di medan perang. Nah, kita harus hati-hati menentukan syahid dunia wal akhirat zaman sekarang. Jangan sampai kemudian bom bunuh diri itu dinamakan syahid dunia wal akhirat. Kita harus tahu konsepnya itu bagaimana. Konsepnya itu memang di situ ada gejolak peperangan, gejolak di situ permusuhan yang memang orang-orang kafir ini menyerang orang Islam juga menyerang orang kafir, tidak dalam kondisi aman-aman, memang dalam kondisi berkecamuk. Nah itu kok kemudian mati, maka di situ dinamakan syahid dunia wal akhirat. Jadi hati-hati, matinya yang baik itu syahid, bukan mati sangit. Eman-eman. Jadi mati itu mati syahid, bukan mati sangit. Ketika seperti itu, la yughassalu wa la yusholla, tidak perlu dimatikan dan tidak perlu disolati, cukup dikafani. Itu pun pakaiannya nggak perlu dilepas. Cara pengkafaninya nanti seperti halnya orang yang mati syahid itu nggak perlu dilepas, biarin aja. Cukup yang ditutupi itu adalah bagian-bagian yang terbuka auratnya atau yang terbuka anggota tubuhnya. Biar pokoknya ini sebagai bukti bahwasanya dia itu benar-benar mati syahid. Gak perlu disolati karena dia sudah gak perlu doa ampunan lagi. Artinya untuk mensolati itu kan membuktikan bahwa jadi tidak mensolati itu adalah bentuk penghormatan. Tidak mensolati orang yang mati syahid justru malah menghormati bahwa dia itu sudah mendapatkan tiket, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hukum tajhizi sikti, yang tidak perlu dimandikan
dan tidak perlu disolati adalah bayi keguguran. Walladzi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhurihi wa hiya sittatu ashhurin wa yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi halatihi. Di situ orang yang melahirkan anaknya itu sebelum sempurna bulan kelahiran. Bulan kelahiran itu 6 bulan. Berarti sebelum 6 bulan sudah lahir. Sebelum 6 bulan sudah lahir. Ini bagaimana? Maka ditafsir, induharut fihi amaratul hayati kastihlalihi shorihan au taharruki au tanafusihi fahumu kalkabir. Jikalau sudah ada tanda-tanda kehidupan, kehidupan ini sebelum bulan-bulan lahir, berarti sebelum bulan ke-6 lahir ada tanda kehidupan, bergeraklah, ada nafasnya lah, maka hukumnya seperti orang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Ilam tadhar fihi amaratul hayati, ketika di situ tidak ada tanda kehidupan, walakin dhuhara fihi mabda'u khalqi adamiyyin, tetapi jelas bentuknya sudah bentuk manusia, tidak cuma segumpal darah, tidak cuma segumpal daging, sudah jelas ada bentuk manusia seperti ada kepalanya, tangannya, kakinya. Fahukmuhu yughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfanu inda hajar. Maka hukumnya dimandikan, dikafani, tidak perlu disolati, dan kemudian langsung dikuburkan. Wa inda Romli tafsilu. Menurut Imam Romli tafsir, in kharaja qabla sittati asyhurin, jikalau keluarnya, lahirnya itu sebelum 6 bulan, lahirnya sebelum 6 bulan, ini keadaannya sudah berbentuk manusia, lahir sebelum 6 bulan, mati, fayughassalu wa yukafanu, maka tetap dimandikan dan dikafani, tidak perlu disolati. Sebelum 6 bulan lahir, mati, tapi bentuknya sudah manusia, maka tidak perlu disolati. Wa in kharaja ba'da sittati asyhurin fakal kabiri, kalau memang keluarnya setelah 6 bulan, lahir nggak ada tanda kehidupan tapi berbentuk manusia, maka fakal kabiri, seperti orang dewasa, yang maka dimandikan, maka dikafani, maka disolati, dan juga dikuburkan. Dari penafsiran ini tadi, yang paling hati-hatinya, jikalau lahir ada tanda kehidupan, jelas seperti orang dewasa, ya kan? Jelas seperti orang dewasa. Artinya apa? 4 ini dijalankan. Terus kemudian kalau memang lahir tidak ada tanda kehidupan tapi sudah berbentuk manusia, maka lebih hati-hati ya, 4 ini juga dijalankan. 4 ini juga dijalankan, kecuali kemudian lahir belum berbentuk manusia, maka la yajibu fihi syai'un walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa tabnuhu, tidak ada kewajiban apa-apa mestinya secara hukum, tetapi disunahkan untuk ditutupi dengan kain kemudian dikuburkan. Begitu nggih. Jadi perlu kita pahami, waktu sudah mau jam 9, mandi aja belum, memandikan mayat maksudnya. Cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir. Jadi episodenya baru sampai menjelang memandikan, mulai dari menjelang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya selalu kami dan artinya ada yang
melaksanakannya dan ada yang tidak melaksanakannya, atau yang paham atau tidak pahamnya tentang menghadapi bacaan Yasin dan surat Al-Alaq untuk menghadapi sakaratul maut. Ini sebenarnya untuk dibacakan untuk menghadapi sakaratul maut atau setelah meninggal. Nah, ini yang perlu diperjelas dulu. Bahkan setelah meninggal. Nah, ini dia. Artinya sebenarnya perlu nggak sih baca surat Yasin setelah orang meninggal atau 2 hari, 3 hari, 4 hari itu perlu dijelaskan supaya umat ini paham banget. Tidak lupa sekali tentang agama ini. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pembahasan kita tadi itu adalah Iqra'u surat Yasin inda mautakum au kama qol, bacakanlah surat Yasin di sampingnya orang-orang yang mau meninggal dunia. Itu jelas, ya. Itu jelas. Jadi kalau masalah menjelang wafat, menjelang kematian, memang itu jelas bahwasanya kita disunahkan untuk membaca surat Yasin di antara fadilahnya yang sudah kita sampaikan tadi. Untuk setelah wafat, setelah kematian, dipahami bahwasanya dari para ulama itu memang berbeda pendapat. Saya tidak mengatakan di situ bahwa mutlak semua ulama mengatakan disunahkan baca Yasin atau disunahkan bacaan Quran yang lainnya. Karena memang juga ada pendapat ulama yang memang tidak menganjurkannya. Tapi juga banyak pendapat ulama dengan berbagai dalil yang dikemukakan yang mengatakan di situ bahwasanya di antara surat yang menjadikan orang-orang ahli kubur itu ringan di kuburannya adalah baca surat Yasin. Membaca surat Yasin. Bukan hanya surat Yasin aja, surat apapun, apalagi kemudian dibacakan 30 juz. Karena kita niatkannya adalah menghadiahkan doa-doa untuk orang yang meninggal dunia. Nah, doanya apakah sampai? Nah, ini juga berbeda pendapat juga. Kalau kita melihat dari apa yang kita lakukan setiap hari dalam sholat 5 waktu, Rasulullah sebenarnya sudah mengajarkan. Yaitu pada waktu kita baca tahiyat, itu kan ada bacaan sholawat. Sholawatnya juga untuk beliau, untuk keluarga beliau, sampai di situ keturunan-keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim, karena ada sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita telisik lagi, kapan ada wahyu perintah sholat? 10 kenabian, artinya tahun ke-10 dari diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Pada waktu itu terkenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun bunga cita, karena Rasulullah ditinggal wafat Sayyidah Khadijah 1 bulan 5 hari kemudian ditinggal wafat Abu Thalib. Walhasil keluarganya sudah wafat. Sangat sedih karena keluarganya sudah pada wafat yang membela beliau. Kemudian beliau Isra Mi'raj, lantas kemudian dikasih pusaka oleh Allah, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Dan di antara bacaannya ada praktek sholawat untuk keluarga beliau. Keluarga beliau itu siapa? Biasanya sudah wafat, kan gitu. Itu memberikan pemahaman bahwa masa doanya Nabi enggak sampai, kan gitu. Oleh karena itu kemudian dipahami oleh para ulama, itu membuktikan bahwasanya apapun yang kita doakan dengan wasilah bacaan-bacaan kalimat thayyibah atau apalagi Al-Quran, maka dipastikan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Nah, kalau ada yang tidak mempercayainya, kalau di dunia sudah selesai, ya nggak masalah juga gitu. Tidak masalah juga kalau keyakinannya seperti itu. Itulah apa itu namanya, kalau kita ambil kesimpulannya seperti ini. Kalau kita ambil kesimpulan tengah-tengahnya seperti ini. Jadi amalan itu baik dilakukan karena termasuk fadhailul amal, amalan-amalan yang fadilah. Tapi pendapat yang di situ mengatakan bahwa saya tidak sampai, itu juga sebagai apa itu namanya shock terapi pada kita. Karena kita akui banyak kejadian-kejadian orang ziarah kubur umpama itu niatnya sudah aneh-aneh gitu kan, gitu.
Kalau ziarahnya untuk dzikrul maut, untuk mencari keberkahan, dzikrul maut, dan untuk mendoakan, no problem. Tapi kalau sudah, mohon maaf, memang masih banyak mungkin di situ praktiknya ke kuburan, kalau yang aneh. Tapi kita juga tidak bisa memvonis kalau orang ziarah itu pasti aneh-aneh, karena kita tidak tahu niatnya itu apa. Makanya kalau tengah-tengah pada praktek, kalau dalil jelas ada. Kalau dalil jelas ada, adapun di situ dikatakan sampai tingkatan sahih maupun tidak itu terserah. Kalau dalil mendoakan mayit dengan bacaan surat Yasin itu jelas ada. Diterangkan di dalam tafsir Yasin itu bahwasanya orang yang sudah meninggal kemudian dibacakan Yasin, kalau memang dia mukmin yang ahli pendosa, ahli dosa, maka bisa meringankan kuburnya. Kalau dia termasuk mukmin yang taat, maka bisa menambah kenikmatannya. Oleh karena itu, yang antara orang yang masih hidup dan orang yang meninggal dunia sebelum kiamat kubur itu datang, masih bisa memberikan kemanfaatan dengan bukti bahwasanya tidak terputus amalnya seorang manusia kecuali 3 perkara: shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, dan waladun sholihun yad'ulahu. Waladun sholihun yad'ulahu. Ini doa kan berarti mesti sampai. Kan mesti sampai. Kaifiahnya sebagaimana pada umumnya, namanya doa itu harus merayu dulu. Lah rayuan kita ada kaya dengan kalimat thayyibah, ada kaya dengan membaca Al-Qur'an, baru berdoa. Jadi pola pikirnya seperti itu. Kalau ada yang tidak mempercayai, ya nggak masalah, nggak perlu kita perdebatkan, nggak perlu kita paksa. Jadi seringnya kita itu, mohon maaf, kita itu bersilang pendapat terkait yang bukan wajib, tapi bersilang pendapat terkait dengan kesunahan maupun abdulnya. Itu kalau kesunahan abdulnya nggak perlu diperdebatkan. Kunut silahkan, nggak kunut juga nggak masalah. Sholatnya sama-sama tetap sah. Mau wiridan setelah sholat keras yuk silahkan, nggak keras juga silahkan. Nggak perlu ini kan. Kalau dalilnya ada semua, ada semua. Umpama ada kegiatan Yasin, kebetulan di situ juga ada yang memang meyakininya sampai atau lain sebagainya. Jadi silahkan. Kalau yang nggak meyakini ya nggak masalah. Itu tidak mengganggu keimanan, jelas tidak mengganggu keimanan yang terkait dengan keimanan yang dasar. Jadi seringnya kita itu mempersoalkan tentang abduliyah, memakai apa itu namanya, memakai ini loh, sarung atau kurang keangkat ya, itu kalau bisa agak ke atas bagus, memang sunahnya seperti itu. Nah kalau kemudian kita kalau ke atas kan kadang kan agak kurang style ya, maka dibawakan sedikit ya nggak masalah, berarti belum bisa menjalankan. Saya punya cerita Pak, kemarin pada waktu sowan kepada kiai saya yang di Sarang sana, saya pakai baju batik ini, baju batik, ada tamu juga pakai sarung batik. Beliau berkata seperti ini, wah sarungnya batik ya, saya suka orang yang bawa batik, suka sama orang yang bawa batik, menunjukkan bahwasanya itulah Indonesia. Awalnya dimukotime seperti itu, ya. Dimukot suka. Pakai sarung juga bercorak, pakai batik juga bercorak. Sarung yang seperti bapak ini, seperti loreng itu, ya. Itu kan juga sama-sama bercorak. Tapi saya suka, kalau boleh pilih, suka batik karena menunjukkan Indonesia seperti itu, Pak. Tapi bukan berarti dalam sholat yang lebih baik pakai batik, gitu bahasanya gitu. Bukan berarti dalam sholat itu lebih baiknya pakai batik. Jangan kebablasan, bahasanya gitu. Jangan kemudian pakai analogi di Arab, pakaiannya itu kan polos dari atas sampai bawah. Kalau orang Arab itu memang adatnya itu pakai pakaian seperti itu, maka sholatnya juga pakai seperti itu sunnahnya. Karena orang Indonesia itu memang batik, maka sunnahnya juga sholatnya pakai batik, menunjukkan Indonesia.
nggak seperti itu berarti nggak paham fikih. Rasanya gitu. Jadi orang seperti itu, analogis seperti itu nggak paham fikih. Karena dalam fikih itu ada praktek supaya kita bisa lebih khusyuk. Ada praktek di situ supaya kita tidak kemana-mana pikirannya, bisa ihdul qalbi. Jadi bukan berarti analoginya di Arab adanya pakai gamis, maka sholatnya juga lebih afdal pakai gamis umpama gitu. Di Indonesia adanya pakai sarung umpama, sarung yang ini, sarung yang bercorak atau pakai batik, maka di situ sholatnya lebih afdal pakai batik, pakai sarung daripada yang pakai gamis. Kita harus fair dalam menyikapi hukum. Kalau hukum fikih ya bagaimanapun juga lebih utama yang polosan mulai atas sampai bawah itu pakai gamis lah atau pakai apa itu namanya istilahnya, pakai top lah, top ya namanya ya, yang langsung dipakai gini Pak, apa namanya Pak? Abaya nak ibu-ibu. Oh kalau ibu-ibu kebaya. Ya. Kita harus fair. Umumnya saya ditanya, lebih baik mana Ustaz, pakai sarung atau pakai gamis seperti yang dibawa Pak Hambali? Ya lebih utama Pak Hambali. Bukan berarti kemudian sarung Indonesia, tetap lebih utama Pak Hambali pakaiannya yang dibawa itu. Karena itulah yang menjadikan orang itu lebih fokus dalam sholat. Bukan berarti karena saya pesantren biasanya pakai sarung lebih utama sarung. Makanya kayak saya, jadi caranya ngakalinya gini. Pak, aku lebih suka pakai yang itu, yang langsung dipakai gitu. Kalau yang dipakai alhamdulillah kan gini kan. Jadi kan ada yang model set gitu kan. Jadi kita sebelum sholat juga apa-apa pakai sarung, pakai batik, kemudian pada waktu sholat biasanya disediakan set gitu. Nah itu sudah sunnah itu. Ya. Jadi kalau kita bicara hukum ya kita harus jujur, bukan berarti kita amalnya ini harus membela ini, kalau ada yang lain ya nggak masalah. Dan sering yang kita perdebatkan itu masalah afdholiyah, masalah kesunahan. Umpama bukan ini gimana ini, ada yasinan enggak? Umpama ini pada banyak yang percaya yasin, ya udah yasinan gitu aja. Kalau nggak ikut, ada yang nggak ikut karena ya nggak masalah gitu aja, kan enak kalau gitu ya. Cukup ya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ada. Iya. Oh iya ada. Oke, tak jawab sejujur-jujurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu atau bapaknya ada di sini mencari dalil hadis adzan, nggak ada. Jujur ini, jujur. Meskipun pengamalan saya itu ada adzannya, jujur. Hadis adzan nggak ada pada waktu di dalam liang lah, nggak ada. Ini jujur loh Bu, jujur. Kayaknya juga dibahas deh dulu pada waktu pertama adzan dulu. Ini nggak ada, hadisnya nggak ada, apalagi Quran juga nggak ada. Tapi yang namanya fikih itu bukan berarti yang nggak ada mesti nggak diperbolehkan. Bahasanya gini, fikih itu kias. Karena ada dalil itu kan 4 yang kemudian masyhur di kalangan orang-orang fikih, ulama fikih, yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas itu menganalogikan sesuatu yang sama alasannya. Dan itu penting qiyas ini dipahami, karena kita cuma letterlek dengan Quran hadis, maka kita kaku nanti jadinya kaku. Itu dalilnya itu qiyas, tidak ada hadisnya. Betul, tidak ada hadisnya. Dalilnya itu qiyas. Qiyas itu gini. Kenapa? Analoginya itu gimana? Orang yang baru masuk ke alam dunia itu kan sunnah adzan. Iya kan? Itu jelas ada hadisnya. Kalau orang baru lahir, anak baru lahir disunahkan untuk dia, ada hadisnya enggak? Ada, semuanya di situ mengakui. Lah, wong baru ke dunia kan disambut dengan adzan, terus kemudian mau meninggalkan dunia, maka sebaiknya juga dilepas dengan adzan. Analoginya seperti itu. Wong kemudian orang yang mau pergi aja, ada sunah adzan enggak? Orang mau pergi haji, ada sunah adzan enggak? Itu namanya qiyas, namanya analogi, dan itu hukum yang juga direstui oleh
Rasulullah model kias seperti itu. Makanya kan Mu'ad bin Jabal mau bikin Rasulullah ke Yaman atau kemana itu, Mu'ad, nanti kalau di sana kamu ditanyai hukum gimana? Ya cari-cari di Quran. Kalau nggak ada, ya saya cari di hadisnya Rasul. Kalau nggak ada lagi gimana? Ya nanti saya pikirkan sesuai kiranya itu sama dengan Al-Quran dan hadis. Kita akan terserah. Jadi umpama diadani, monggo, ada dalilnya, tapi dalilnya kias. Kalau nggak diadani, yuk silahkan. Ulama memang berbeda pendapat. Lah kalau ibu tanya, lah kalau Ustaz gimana? Kalau saya mengadani belum pernah. Kalau saya mengadani langsung belum pernah. Tapi kalau saya dimintai pendapat, sebaiknya diadani enggak? Diadani aja lah. Daripada nanti getun, daripada nanti menyesal. Eman-eman, di situ juga ada pendapat ulama yang mensunahkan. Tapi kalau ada yang tidak diadani, ya nggak usah diperdebatkan, gitu aja kan enak. Terserah keluarganya. Kalau keluarganya diadani enggak ini, ya udah diadani ya adani. Kalau enggak ya nggak usah, gitu aja, nggak masalah. Okay. Cukup, ada lagi? Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.